segala nabi-nabi dan rasul dan menyaksikan pada hari dibangkitkannya Rasul Al-Quran Tuhan sarut sekalian alam. Adapun sesudah daripada itu bermula ini adalah sebagian manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi orang yang membaca dan mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Nah ini pembacaan manaqib Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini adalah perempuan yang sangat dicintai oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad rufiqtu hubbaha, aku diberikan cinta kepada Siti Khadijah. Wa ana uhibbu man yuhibbuha, aku pun cinta kepada orang yang mencintai Siti Khadijah. Nah, jadi intinya Siti Khadijah radhiyallahu anha ini adalah salah satu bahkan wanita yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Siti Khadijah ini adalah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad. Tatkala orang-orang membenci Nabi Muhammad, bahkan memusuhi Nabi Muhammad, Siti Khadijah dengan yakinnya beliau percaya dengan Nabi Muhammad SAW sehingga Siti Khadijah masuk ke dalam Islam. Jadi yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan perempuan adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kalau di kalangan laki-laki Sayyidina Abu Bakar, kalau di kalangan anak-anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan perempuan. Bahkan disebutkan tatkala mendengar sosok Nabi Muhammad SAW dan tatkala mengetahui ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah radhiyallahu anha beliau langsung beriman lawan Nabi Muhammad. Beriman lawan Nabi Muhammad. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tatkala pertama kali terkenal dengan Nabi Muhammad langsung beriman lawan Nabi Muhammad. Sayyidina Ali bin Abi Thalib begitu juga tatkala pertama kali mendengar atau kenal dengan Nabi Muhammad langsung beriman lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Siti Khadijah adalah orang yang pertama kali dari kalangan perempuan yang beriman lawan Nabi Muhammad. Maka dikatakan wanita atau pemimpin wanita-wanita di dalam surga adalah salah satunya Siti Khadijah. Karena di akhirat orang-orang akan bingung mencari siapa yang mereka ikuti supaya selamat dan masuk ke dalam surga. Namun orang yang tatkala tumbuh di dalam hatinya rasa cinta kepada Siti Khadijah, maka nanti akan dihalau dan dikumpulkan bersama Siti Khadijah nantinya di dalam surga. Itu disebutkan man zakar zukir. Barang siapa yang mengenang bakal dikenang. Nah, kita hari ini saat ini mengenang Siti Khadijah yang kita yakini kealimannya, yang kita yakini keilmuannya, akhlaknya, dan kita yakini derajatnya sangatlah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Man zakar zukir, kita mengenang Siti Khadijah, maka suatu saat nanti di akhirat kita akan dikenang oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Makanya mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib Siti Khadijah, ini adalah salah satu bukti cinta kita kepada beliau, dan mudah-mudahan akhirnya kita dikumpulkan bersama Siti Khadijah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi syarat kita berkumpul lawan Siti Khadijah supaya kita bersama dengan Siti Khadijah nantinya di dalam surga adalah mencintai beliau. Salah satu tanda cinta lawan Siti Khadijah adalah kenal lawan Siti Khadijah,
kemudian mengikuti langkah-langkah atau akhlak-akhlaknya Siti Khadijah. Itu adalah salah satu bukti cinta kita kepada Siti Khadijah. Nah, saat ini alhamdulillah kita adakan pembacaan manaqib atau biografi singkat daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Tujuannya supaya apa? Supaya kita kenal dengan Siti Khadijah. Kalau kita kenal dengan Siti Khadijah, man zakar dzikir. Kita kenal Siti Khadijah, kita kenali Siti Khadijah, maka nantinya di akhirat di padang mahsyar Siti Khadijah pun akan kenal dan ingat kepada kita. An-Nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Ujar Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu harus kita prioritaskan daripada diri kita. Orang beriman itu selalu memprioritaskan Nabi daripada dirinya. Artinya apa? Artinya mereka berpikir apa amal ibadah supaya Nabi Muhammad ridho. Jadi orang beriman berpikir nah kayak apa Nabi Muhammad senang, Nabi Muhammad bangga. Pikiran orang beriman. Waswajuhu ummahatuhum. Lawan belang sifat orang-orang beriman itu menjadikan istri-istri Nabi Muhammad sebagai ummahatuhum, ibu, atau sebagai panutan. Dari kalangan laki-laki panutan Nabi Muhammad. Kalau di kalangan perempuan panutannya adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail khairun nisa'iha Khadijah. Salawat serta salam tercurahkan kepada penghulu kita, Tuhan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau pernah bersabda, wa khairun nisa'iha Khadijah. Perempuan yang paling baik, perempuan yang paling istimewa adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Disebutkan tatkala Nabi Muhammad SAW wafat, tatkala Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat, karena Siti Khadijah ini wafat terdahulu pada Nabi Muhammad. Dari 11 bini Nabi Muhammad itu ada 2 orang istri yang wafatnya duluan daripada Nabi Muhammad. Salah satunya adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Tatkala Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat, itu Nabi Muhammad SAW yang langsung meletakkan jenazah Siti Khadijah ke bagian lahat. Saking sayangnya Nabi Muhammad bahwa Siti Khadijah. Makanya disebutkan wa khairun nisa'iha Khadijah. Sepaling baik perempuan, sepaling hebat perempuan adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Wal qail aidun laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha. Dan juga Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, aku diberikan cinta kepada Siti Khadijah dan aku pun cinta kepada orang yang mencintai Siti Khadijah. Jadi Nabi Muhammad itu senang kalau kita cinta kepada Siti Khadijah. Nabi Muhammad senang kalau kita mengenali sosok Siti Khadijah. Bahkan Nabi Muhammad SAW senang tatkala mengetahui kita yang di sini mengenal membaca manaqib atau biografinya Siti Khadijah. Fa'ana uhibbu man yuhibbuha. Aku diberikan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Siti Khadijah. Aku pun cinta kepada orang yang mencintai Siti Khadijah. Wa ala alihi wa sahabatil mahdiyyin wa azwajil ladzina syarafna bi isyrati sayyidil mursalin. Salawat serta salam tercurahkan kepada keluarga, para sahabat, orang-orang yang sudah diberikan petunjuk, dan wa azwajil ladzina syarafna bi isyrati mursalin. Salawat tercurahkan kepada istri-istrinya Nabi Muhammad, yang lainnya alladzina syarafna bi isyrati mursalin, yang mana bagaimanapun mereka telah bersuamikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
khususan Khadijatul Kubra allati nalat wa bazat bi khidmati khadimil anbiya wal mursalin. Khususnya Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang mana Siti Khadijah ini mendapatkan kemuliaan bersuamikan Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman dan Nabi penutup. Amma ba'du, adapun setelah itu, segala puji bagi Allah yang telah berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin dan diberi dan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Jadi katakan, ya. Jadi yang pertama di dalam kehidupan ini kita harus memprioritaskan Nabi Muhammad. Apa cara memprioritaskan Nabi Muhammad? Salawat kita baca. Mengenang Nabi Muhammad, salawat dibaca. Salawat pulang apa-apa yang dia lakukan, salawat dibaca. Kemudian pulang sunnah dilakukan. Nah, ini adalah salah satu bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau ini kita ada cinta lawan Nabi Muhammad, nah ini bahaya. Adalah ada pian seseorang ketika sudah wafat, kemudian di dalam kubur atau di akhirat dia melihat sosok mulia Nabi Muhammad. Di kiau-kiaunya, jangan dipanggil-panggilnya. Kemudian Nabi Muhammad tidak menoleh. Kemudian seseorang tersebut tanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, apa sebab engkau melakukan ini kepada aku? Engkau tidak mengenali aku?" Jawab Nabi Muhammad, "Dikarenakan jika di dunia atau waktu membaca salawat." Jadi kalau kita hendak dikenang dan diingat oleh Nabi Muhammad SAW, dua kuncinya salawat dibanyaki membaca, lawan yang sunnah-sunnahnya dikerjakan. Salawat serta salam kepada keluarganya dan para sahabatnya yang diberi petunjuk, dan istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bergaul bersuamikan pemimpin segala rasul, khusus Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmat membantu Nabi Muhammad SAW menutup segala nabi. Jadi Siti Khadijah ini mendapatkan kemuliaan. Yang pertama, bersuamikan Nabi Muhammad. Yang kedua, selalu membantu dakwah Nabi Muhammad, selalu membantu berkhidmat dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini kemuliaan yang didapatkan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Jadi mulia, ya, mulia. Kita kada usah bini Nabi, bini presiden aja mulia. Apalagi bini orang nomor satu di dunia, yaitu Nabi Muhammad. Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah itu selisihnya 15 tahun. Satu hal Siti Khadijah daripada Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir Rasulullah SAW. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Jadi di Arab itu ada Quraisy itu nama kabilah. Jadi di Arab itu ada kabilah-kabilah. Kayak kita ini kan Banjar, ya, Al-Banjari. Nah, ada juga Dayak, ada juga Jawa, ya, ada juga Sunda. Nah, tapi di Arab itu kabilah yang paling mulia, yang paling Arab, yang paling bagus adalah
kabilah Quraisy. Nah, jadi Sayyidah Khadijah radhiyallahu an, beliau ini dari keturunan Quraisy dan beliau dihormati di kota Mekah itu dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Nah, jadi ini pedagang, ya kan? Manakala Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada beliau untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik, akhlaknya terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala ingin Siti Khadijah ini mendapatkan kemuliaan, lalu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Didekatkan Nabi Muhammad, kemudian menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi Muhammad jadi kan bukan orang yang berada. Bahkan Nabi Muhammad itu gawian sidin mengembala kambing. Melihat Siti Khadijah radhiyallahu anha kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sujujur. Jadi ini lalu ditawarkan gawian, maukah wahai Muhammad engkau bekerja untukku? Ujar Nabi Muhammad, ayo. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berangkatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Syam. Jadi berjualannya itu ke Syam, mulai Makkah ke Syam. Syam itu di mana? Ya, Syam itu Palestina, termasuk Syam. Palestina. Nah, masuk ke Palestina, Gaza, ya kan? Itu Syria, ya kan? Itu masuk Syam enggak? Nah, di situ Nabi Muhammad berdagang enggak? Berdagang mulai Makkah sidin ke Syam, membawakan dagangan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Memelupah ya Allah. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah supaya membantu baginda Al-Hamid dalam perdagangannya. Kemudian disuruh anak buah Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah ini lelakian lah. Bagawilang Siti Khadijah juga. Ujar istri Nabi Muhammad, ujar Siti Khadijah, wahai Maisarah, dan ini Nabi Muhammad untuk bekerja ke negeri Syam. Karena pemula ya Allah, jadi juga digandingi oleh Maisarah supaya membantu ya dalam perdagangannya nih. Ketika sampai di Syam, semua dagangannya habis laku dengan untung yang banyak. Sekalinya Nabi Muhammad membawa dagangan habis berataan. Ketika kehebatan Nabi Muhammad SAW habis. Setelah itu kembali Rasulullah SAW ke Makkah. Minta contoh berjualan di Syam dari boleh ke sini ke Makkah. Manakala sampai ke Makkah disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira. Disambut oleh Siti Khadijah ketika pulang daripada Syam dan ucapan terima kasih karena banyak yang dapat untung habis jualan. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak Nabi Muhammad SAW serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada bagian Al-Amin dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Jadi tatkala Maisarah kesuruhan Siti Khadijah radhiyallahu anha untuk memakai Nabi Muhammad SAW. Jadi disuruh Maisarah ini mengawali Nabi Muhammad berdagang ke negeri Syam. Kemudian
Setelah pulang daripada negeri Syam, Nabi Muhammad, jualan Nabi Muhammad habis berataan dan untung yang banyak. Nah, kemudian disambut oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha tatkala Nabi Muhammad pulang dengan ucapan terima kasih. Kemudian Siti Khadijah radhiyallahu anha, beliau mulai tumbuh rasa kepada Nabi Muhammad sehingga Siti Khadijah radhiyallahu anha beliau mengutus pembantunya yang bernama Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan keadaan Nabi atau hal ehwal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Siti Nafisah binti Umayyah nih, wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, apakah menanggah engkau daripada berkawin? Nabi Muhammad, kenapa engkau kadang kawin? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, aku tidak punya apa-apa. Kemudian Siti Khadijah bilang, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlaknya, keturunannya mulia, elok rupanya, dan kaya raya menginginkan dirimu? Nabi Muhammad mengatakan, siapakah dia? Kemudian Sayyidah Nafisah beliau mengatakan, Khadijah radhiyallahu anha, beliau adalah Khadijah. Kemudian jawab Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlaknya terpuji, bijaksana dan terpelihara daripada pekerjaan kaum jahiliyah. Kemudian musyawarahlah Rasulullah SAW dengan paman-paman beliau dan mereka pun semua setuju, maka mendapatkanlah keberuntungan Siti Khadijah radhiyallahu anha dunia dan akhirat. Ini sebagian daripada manaqib Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, intinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini adalah salah satu istri yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Siti Khadijah ini adalah sosok perempuan yang mana beliau ini mengorbankan jiwa dan raga bahkan hartanya untuk membantu dakwah Nabi Muhammad. Makanya Siti Khadijah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan keimanan beliau kepada Allah dan keimanan beliau kepada kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Siti Khadijah ini adalah wanita mulia, bahkan dikatakan Siti Khadijah ini adalah min ahli darah. Apa itu ahli darah? Ahli darah itu adalah apabila kita sebut namanya maka dia langsung datang dan menolongi kita atau mengabulkan hajat kita. Kita misalnya bisi hajat, lalu kita bahagia Fatihah lalu Siti Khadijah, itu hajat kita akan kabul. Mantap apa misalnya? Nah, dengan berkat Siti Khadijah Al-Fatihah akan kabul. Ya, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan sahibul bait yang ingin berangkat umrah mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh pulang selamat dan boleh selamat ala hadiniyah wa ala manawabi salafun salih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila Sayyidatuna Khadijah al-Kubra